Beberapa kali diulang-ulang itu penusukannya. Akhirnya si gadis itu pun kayak berteriak-teriak, tapi si pemuda ini pun nggak berani buat telepon polisi karena posisinya dia juga kalau misalkan seandainya dia melaporkan ke polisi, pasti dia juga bakal ketahuan bahwa selama ini dia sedang mengintip si gadis itu kan. Akhirnya dia pun memutuskan nggak berani ikut campur dan tetap berdiam diri dengan keadaan yang lemah setelah melihat keadaan yang tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini aku mau membawakan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata. Dan kisah ini diangkat dari salah satu teman aku di sosial media, guys. Dan kisahnya ini berjudul Lubang di Dinding. Namun seperti biasa ya buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel Garasi Kisah, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman semua nggak ketinggalan sama cerita terbaru dari Garasi Kisah. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Dikisahkan ada seorang remaja yang berasal dari kampung, di mana remaja tersebut datang ke kota untuk berkuliah. Karena remaja tersebut tidak memiliki uang yang cukup banyak, akhirnya remaja tersebut pun mencari tempat tinggal di perkotaan dengan harga yang lumayan murah. Dan ketika dia mencari sebuah tempat tinggal yang murah, dia menemukan sebuah apartemen dengan bangunan yang sangat tua, dan apartemen tersebut ini sangat kotor, kumuh, dan banyak debunya gitu, kayak apartemen yang sudah lama nggak dihuni gitu loh guys. Akhirnya karena si pemuda tersebut tidak memiliki cukup uang, akhirnya dia pun memutuskan untuk tinggal di apartemen tersebut. Dan ketika dia masuk ke apartemen tersebut, betul saja guys, apartemennya itu dalamnya kotor banget, banyak debunya dan banyak kayak sarang laba-labanya gitu. Jadi kayak apartemen yang udah nggak pernah diurus gitu loh. Akhirnya pemuda tersebut pun ya udahlah, gue tinggal di sini aja gitu kan. Setelah dia memutuskan untuk tinggal di apartemen tersebut, dia tuh kayak bersih-bersih, rapihin baju di lemari, bersih-bersih ruangan biar nggak terlalu kotor. Dan ketika dia sedang bersih-bersih itu, dia kayak menemukan di temboknya itu kayak ada sebuah lubang guys. Lalu dia mencoba mengintip melalui lubang tersebut. Dan ketika dia mengintip melalui lubang tersebut, ternyata dia ini bisa melihat seisi apartemen tetangganya guys. Jadi dari lubang tersebut dia ini kayak bisa ngelihat seluruh isi apartemen tetangganya itu loh guys. Jadi dia pun kayak nutup lubang itu lagi pakai tisu kan. Yaudah tuh dia ngelanjutin bersih-bersihnya. Dan keesokan harinya ketika dia pulang dari kampus, dia bertemu dengan sosok seorang gadis, di mana gadis tersebut ini parasnya sangat cantik, sangat menarik banget. Dan ketika dia memasuki elevator, dia pun kayak berpapasan sama gadis itu guys. Akhirnya mereka pun naik di elevator yang sama dan turun di lantai yang sama juga. Dan ketika si pemuda tersebut jalan di depan, dia pun kayak ngintip-ngintip ke belakang, kemana sih tuh cewek tinggal di kamar sebelah mana gitu kan. Dan ternyata si cewek ini pun tinggal di kamar sebelahnya si pemuda yang tadi guys. Dia tuh aduh kok ini cewek kok ternyata tinggal di samping kamarku ya. Wah, jadi kayak ada kesempatan gitu loh. Setelah dia sampai di kamar nih, si pemuda ini tuh kayak penasaran sama si cewek itu dan akhirnya memutuskan buat ngebuka lubang yang ada di tembok tadi guys. Dan ketika dia ngebuka lubang tersebut, dia ini kayak ngelihat semua aktivitasnya itu dia bisa ngelihat, kayak mulai dari makan, mandi, tidur. Si cowok ini bisa ngelihat dari lubang kecil di balik temboknya tersebut. Tapi si cewek ini tuh nggak pernah sadar dan nggak pernah tahu bahwa dia sehari-harinya selalu diintip sama tetangga sebelah. Saat tengah malam tiba, pemuda tersebut mendengar suara teriakan dari kamar si gadis tersebut. Akhirnya saking penasarannya, si pemuda ini pun kayak, itu cewek lagi ngapain sih kok teriak-teriak malam-malam gitu kan. Mau nggak mau dia harus ngintip dong dari lubang yang ada di temboknya itu. Akhirnya dia pun merapatkan wajahnya ke tembok gini kan. Dan ketika dia ngeliat gini, ternyata nih guys, ada seseorang laki-laki berpawakan tinggi besar, berkumis, hidungnya mancung, dan dia sedang membawa pisau yang sangat panjang sekali dan tajam. Dan mau nggak mau si pemuda ini pun melihat aksi dari lelaki berkumis tersebut kan. Ternyata nih guys, lelaki berkumis tersebut tuh beberapa saat kemudian dia langsung menusuk-nusukkan pisau tersebut ke perutnya si gadis itu. Beberapa kali diulang-ulang itu penusukannya. Akhirnya si gadis itu pun kayak berteriak-teriak, tapi si pemuda ini pun nggak berani buat telepon polisi karena posisinya dia juga kalau misalkan seandainya dia melaporkan ke polisi, pasti dia juga bakal ketahuan
ketahuan bahwa selama ini dia sedang mengintip si gadis itu kan, akhirnya dia pun memutuskan gak berani ikut campur dan tetap berdiam diri dengan keadaan yang lemah setelah melihat keadaan yang tadi. Setelah beberapa saat kemudian, remaja tersebut sudah tidak mendengar suara teriakan dari kamar sebelah lagi. Akhirnya remaja itu pun memutuskan buat melihat apa yang terjadi, apakah si gadis itu masih hidup gitu kan. Dan ternyata dia melihat keadaan di kamar sebelah, benar saja si gadis itu sudah tidak bernyawa guys. Dan kemudian pembunuh itu pun berhasil membunuh si gadis tersebut dan dia membawa semua barang-barang yang berharga milik si wanita tersebut guys. Dan ketika itu penjahat itu kayak punya firasat kalau ada yang mengintip aksinya dia. Dan hari berikutnya ketika remaja tersebut pulang dari kampusnya, beberapa polisi sudah menunggu di apartemennya, di mana polisi tersebut memberitahu kepada remaja tersebut bahwa tetangga sebelahnya seorang gadis telah meninggal dunia dengan dibunuh. Dan kemudian polisi pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada remaja tersebut guys. Dan polisi pun menanyakan, apakah kamu mendengar suara teriakan dari kamar sebelah atau mungkin kamu mendengar hal-hal yang aneh dari kamar sebelah gitu kan. Dan pemuda ini pun menjawab, aku tidak tahu dan aku pun tidak mendengar suara apapun dari kamar sebelah. Karena posisinya nih, aku ini mungkin sedang tertidur terlelap, jadi aku tidak mendengarkan suara apapun Pak Polisi dari kamar sebelah itu, kayak gitu kan. Pemuda ini pun tetap kukuh dengan pendiriannya itu. Namun, ketika mereka berbincang, Pak Polisi dan remaja tersebut kan berbincang di luar apartemen, di depan apartemen lah ibaratnya gitu. Dan ketika itu Pak Polisi ini kayak, aku penasaran mau masuk ke kamar kamu boleh ya gitu kan, mau lihat-lihat gitu kan. Nah, sementara itu kan pemuda nggak bisa nolak dong. Ya udah silakan Pak Polisi, silakan masuk gitu kan. Ketika polisi tersebut masuk, dia menemukan sebuah lubang guys di balik tembok si pemuda tersebut. Nah, polisi pun langsung mengatakan, ini lubang apa? Masa di kamar kamu ada lubang tapi kamu selama ini nggak ngelihat kejadian apapun dari kamar tersebut? Dan pemuda itu pun menjawab, nggak Pak, saya memang betul nggak melihat apapun. Saya juga baru tahu kalau ada lubang di balik dinding itu Pak, karena saya kan pindah di sini baru 2 hari gitu kan. Jawab si pemuda tersebut, padahal dia tuh sebenarnya nggak mau ngaku karena dia takut akan terbongkarnya bahwa dia selama ini juga mengetahui mengintip-intip si wanita tersebut. Nanti kalau misalkan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ini, dia pasti bakal dipermalukan sama teman-temannya, teman apartemen, sama pihak kepolisiannya juga gitu kan. Akhirnya si pemuda tersebut pun tutup mulut tentang pembunuhan si wanita tersebut guys. Dan akhirnya Pak Polisi pun kayak, yaudahlah, aku udah capek nanyain kamu gitu kan, aku mau pulang dulu ya. Terima kasih nih atas jawaban-jawaban yang sudah saya pertanyakan tadi, kata Pak Polisinya gitu kan. Akhirnya Pak Polisi pun kayak pulang. Nah kemudian 1 minggu sudah berlalu nih. Akhirnya pemuda ini pun kayak sudah mulai melupakan kejadian yang terjadi di apartemen tetangganya itu. Dia pun akhirnya kayak menyempalkan tisu ke dinding lubang tersebut. Akhirnya suatu hari ketika dia sedang membaca koran, gak sengaja nih dia ini membaca berita tetangganya tersebut bahwa pihak kepolisian tetap masih menyelidiki kasus pembunuhan tersebut dan pembunuhnya masih menjadi buronan. Akhirnya pemuda itu pun kayak teringat kembali dengan kejadian pada si gadis tersebut guys. Ketika malam tiba, si remaja tersebut pun kayak mendengar teriakan dari si kamar gadis tersebut kayak gini, tolong aku gitu kan, kayak mendengar teriakan kayak gitulah intinya. Nah kemudian si cowok ini pun kayak, kok kayaknya aku mendengar suara gitu kan dari kamar apartemen si cewek itu gitu loh. Apa mungkin itu perasaan aku aja, kan selama ini kan kamar itu kan masih kosong, belum ada yang menghuni gitu kan. Pikiran si remaja tersebut tuh kayak gitu. Akhirnya selang beberapa menit kemudian dia pun kayak dengar teriakan itu lagi guys, gitu kan. Dan kemudian si cowok ini pun menyadari bahwa memang betul di kamar tersebut ada teriakan yang mengerikan. Nah ternyata si cowok ini pun kayak mengintip dari lubang itu karena saking penasarannya, tapi sebetulnya dia takut banget, tapi karena penasaran akhirnya rasa takutnya pun dikalahkan dengan rasa penasarannya itu. Akhirnya dia pun mengintip dari lubang itu ke kamar apartemen cowok tersebut kan. Ketika dia mengintip itu kan lampunya kan memang gelap banget ya karena belum ada penghuninya. Nah ketika itu udahlah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Akhirnya dia mundur. Ketika dia mundur dari lubang tersebut, dia kayak ngelihat sesuatu gitu loh. Dan ternyata dia melihat ada sebuah mata yang berwarna merah menyala terbelalak menatap di balik tembok tersebut. Jadi kayak ada mata yang warnanya merah banget menyala menatap si remaja tersebut sambil gitu kan. Aku pun nggak bisa ngebayangin kayak mana ya kan. Tapi intinya gimana sih kalau misalkan kayak hantu-hantu itu kan biasanya kan matanya warna merah gitu kan, serem.
Ini matanya tuh kayak terpancar dari dalam lubang tersebut. Seketika pemuda itu pun kayak langsung lemas melihat mata tersebut dan langsung gemetar gitu loh. Dan kemudian si cowok tersebut pun kayak mendengar bisikan bahwa aku tahu selama ini kamu sudah mengintipku. Terus kemudian si cewek itu pun kayak tertawa cekikikan gitu guys. Nah kemudian si pemuda ini pun kayak panik banget, gak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi seperti itulah kisah dari salah satu teman saya di sosial media. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini juga mungkin ada yang pernah atau mungkin memiliki pengalaman atau cerita yang sangat menarik untuk saya bahas. Silahkan tulis aja di komentar atau kalian bisa DM ya di Facebook saya di Dwi Widianti. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.